Tapi berarti nggak ada kayak cium-ciuman, pegang-pegangan gitu nggak ada tuh, langsung masuk. Nah itu dia, justru pas dia ini cium aku, terus pas aku bangun kaget kan, terus langsung ngerejeng aku kan. Langsung emang dari dipegang awalnya tuh. aku waktu itu nggak mau. Nah dia gemes kali ya, pengen dapetin itu gitu kan. Udah pokoknya lagi pengen banget nih. Halo guys, welcome back to Kreatok. Kita kedatangan tamu dengan Kakak Lucy. Hai. Oke, Kak Lucy kesibukannya apa nih? Kerja aja sih. Kerja apa nih? Biasanya freelance. Kalau kakak kesibukannya apa? Kalau aku jaga toko, terus kalau ada syuting bisa izin gitu. Oke. Jadi Kak Lucy ini punya cerita yang termasuk salah satu yang terjadi saat ini gitu ya. Bukan isu sih, karena emang udah terjadi, tapi sesuai dengan kejadian nyata gitu ya. Kak Lucy ini menjadi seorang selingkuhan sama simpenan tuh beda apa sama nggak? Beda Kak? Selingkuhan sama simpenan tuh sama atau beda menurut kakak? Menurut aku kayaknya sama. Sama ya, kurang lebih kan sama-sama disimpan, sama-sama dibiayain ya. Itu cuma berarti pemilihan bahasanya doang tuh yang beda ya. Padahal mas sebenarnya sama aja. Berarti ani-ani simpenan ani-ani sama simpenan okay. yes gitu kan. Berarti ani-ani simpenan sama apa tadi? Selingkuhan berarti sama aja tuh ya. Sama. Nggak ada bedanya ya. Nah kakak termasuk yang mana nih? Kalau ani-ani bukannya usianya jauh di bawah ya? Oh lebih muda ya. Oh gitu. Jadi ada penggolongan umur mungkin ya. Iya bedanya jauh sih sama dia. 25 tahun. Kakak waktu jadi simpenan itu kurang saya lebih masih umur 20 lah. Oh, oke. Kita back to the story. Awal mulanya tuh di umur berarti di awal 23 lah. Di umur 23 tahun. Ya, 45 lebih lah. Oke. Itu ketemunya dari mana tuh? Waktu itu saya ke LPK gitu, mau masuk ke Taiwan. Oke. Terus saya belajar di sana. Terus datanglah cowok itu. Kan sponsor juga dia. Ngegodain saya gitu kan. Tiap hari dia datang. Terus bercanda-bercanda. Terus lama-lama dia minta kenalan dan minta nomor telepon. Oke, jadi awalnya itu karena sama-sama mau belajar nih, atau emang dia sponsornya? Sponsor. Oh sponsor. Iya. Oh justru dia yang menjadi sponsor utama di situ ya? Banyak sih sponsor sebenarnya. Oh banyak juga, tapi dia salah satu yang ngegodain kamu nih? Iya. Oke. Terus dia mau nganterin aku pulang tuh. Pertama kali ya nganterin aku pulang ke rumah gitu kan, ada cuti lah kalau misalkan itu bisa pulang ke rumah. Oh itu kayak di mes gitu ya? Iya. Oh oke. Berarti cuti pulang ke rumah, and then? Udah, terus aku dianterin pulang ke rumah, terus balik lagi kan, belajar lagi. Ternyata aku tuh nggak lolos. Nah, terus tapi sama dia lanjut ya. Udah kayak gitu, dibawalah main ke rumah dia. Aku tadinya nggak tahu. Dia itu suami orang, nggak tahu. Karena kan istrinya kerja di Arab. LDR ya. Sedangkan anaknya itu di rumah ibunya, ibu cowok yang jadi selingkuhan saya, yang selingkuhan itu saya itu. Oh berarti tapi mereka masih menikah nih, belum berpisah? Belum. Oh tapi emang tinggalnya pisah-pisah gitu ya, justru suami ibu anaknya? Istrinya itu jadi tulang punggung. Karena dia itu kan usaha. Kalau usaha itu kadang ada, kadang nggak ada. Oh si suami ini usaha. Kok bisa jadi sponsor? Maksudnya walaupun dia tidak bercukupan gitu ya? Ya itu sampingan. Aslinya itu dia itu bikin kanopi, pagar gitu kan. Nggak selalu banyak ada job gitu kan. Jadi sampingannya kayak sponsor itu. Gitu. Saya dibawa pulang ke rumah. Terus diajak nginep lah sama dia. Udah di sini aja. Nggak ada siapa-siapa ini gitu kan. Pikir kan nggak, saya nggak tahu ada istri kan. Ya udah oke, kata kayak gitu kan. Malam lah, terus dia tuh kayak yang mau maksa tuh Kak. Mau maksa aku suruh buka baju kayak gitu kan. Dia nggak sempet dapat aku kayak gitu. Soalnya aku juga pertama kali sama dia.
Oh. Pertama kali. Masih muda langsung digodainnya sama om-om gitu ya? Iya. Heeh. Dulu kan emang nggak pernah pacaran. Terus waktu pas keluaran sekolah itu sempet keluar negeri dulu aku tuh. Oh, kamu pernah keluar Nah, negeri? saya tuh masuk situ lagi itu karena baru pulang dari Malaysia ya 3 tahun. Nah, mau masuk lagi ternyata nggak masuk ke Taiwan itu. Akhirnya kan pas main nih ke rumahnya dia, nginep. Terus dia nggak sampai nggak kenal lah aku lah gitu kan. Nggak Jadi kenal, dia tuh maksudnya? greget. Dia pengen Oh, maksudnya saat malam itu tuh pengen gini. unboxing kamu tapi nggak jadi karena kamu menolak itu. Nah, Berarti gara-gara hal itu akhirnya dia tuh masih kekeh tuh pengen dapetin kamu iya, tuh. pengen dapetin aku gitu kan. Karena aku kan belum pernah pacaran juga waktu itu. Terus udah kayak gitu paginya ngajak main ke pantai lah. Dia hobinya mancing juga tuh dia. Hobi mancing. Terus udah kayak gitu kan main ke pantai. Udah pulang ke rumah dia lagi itu. Udah selesai. Pokoknya ngajak dia main mancing lah. Terus nginep lagi di rumah dia. Ketahuan lah tuh sama warga. Itu kenapa ada ribut-ribut? Kata aku, enggak, udah diem, kata itu. Tetangganya tuh mau nyamperin. Itu siapa? Katanya cewek. Katanya. Enggak, bukan siapa-siapa. Ini mah yang ikut mau keluar negeri, katanya. Kan, dia alasannya ke tetangganya gitu. Yaudah yuk, buru-buru pulang. Tuh, kata dia. Udah pulang, saya tuh pulang. Terus udah kan pas besokannya lagi dia jemput aku. Lumayan jauh sih Kak jaraknya. Jemput aku terus mainlah ke rumah temennya itu. Nah, main ke rumah temennya. Terus kita double date. Udah double date itu dia pura-pura mau kemana nih kira. Nggak ada tempat, kata dia gitu kan. Udah ayo ikut, kata temannya dia itu. Udah ikut, mau dibawa kemana gitu. Udah nginep aja. Terus kok ini kayak ke hotel ya, kata aku kayak gitu kan. Pesen kamarnya berapa gitu. Kamu sama dia kan, aku sama temen aku kan gitu kan, sama cewek ini kan, kata kayak gitu kan. Terus iya saya dipaksa tuh sekamar sama dia. Teman aku sama itu ya. Terus dia berhasil maksa aku kan sampai aku jerat-jerit gitu kan. Sampai yang sakit banget Kak, bener. Karena pertama kali. Sampai aku nangis. Nggak tahu namanya deg-degan ya, dipaksa kayak gitu, kayak diperkawas lah gitu kan. Iya. Dipaksa kayak dia. Ya pokoknya gitu, serem banget gitu kan. Jangan ada tatonya gitu. Saya nggak ngerti kenapa saya mau gitu loh. Pada akhirnya ya, setelah dipercoba berkali-kali. Tapi maksanya itu gimana tuh caranya dia ya? Udah ayo kayak gitu kan. Posisinya tadinya saya lagi tidur tuh. Terus dia gerayang gitu kan. Saya pikir nggak bakal ngapa-ngapain gitu kan. Terus dia pas udah bangun dipaksa gitu kan. Ayo, udah apanya? Lagi pengen banget nih, katanya gitu kan. Dipaksa, saya nangis, sakit banget itu, kayak ditusuk sama apa gitu kan, benda tajam gitu kan, sakit banget Kak. Akhirnya kan masuklah tuh, dia kan, aku kena lah sama dia gitu, sampai yang berdarah, sampai yang jerat-jerit gitu. Tapi berarti nggak ada kayak cium-ciuman, pegang-pegangan gitu, nggak ada tuh, langsung masuk. Nah itu dia, justru pas dia ini cium aku, terus pas aku bangun kaget kan, terus langsung ngerejeng aku kan. Langsung dipegang dari awalnya tuh. aku waktu itu nggak mau. Nah dia gemes kali ya, pengen dapetin itu gitu kan. Udah pokoknya lagi pengen banget nih. Saya kan udah ngasih kamu ini itu kebutuhan kamu kayak gitu kan. Gitu kan. Udah pokoknya pengen banget gitu. Udah itu sampai kena. Terus akhirnya untung masuk sama pegawai itunya, itu kan ada ya. Sampai ditanya, itu tadi malam jerit-jerit kenapa? Pegawai sampai karyawan hotelnya tuh nanya tuh. Iya,
kan takutnya kan aku diapa-apain gitu kan. Aku derajat sakit gitu kan. Orang pada ketawa. Sekencang itu ya? Iya. Terus teman kamu nggak ada tuh nanya-nanya? Nah justru itu temen aku kenapa ya dia nggak ada suara sama sekali gitu kan. Berarti teman kamu udah pernah. Nah itu dia. Udah. Aku nanya kan sama teman aku, semalam ngapain aja kata gue, kok nggak ada suaranya? Iya sama aja, aku juga digituin sama teman kamu katanya. Jadi kalian sama-sama main, tapi berarti kamu tahu nggak tuh teman kamu udah pernah main atau belum? Belum tahu. Oh nggak tahu sama sekali ya. Berarti Dia kalian juga tuh belum teman nikah. doang. Teman aku juga belum nikah, Heeh. tapi dia perawan tua, Oh. 30 ke atas belum nikah. Berarti udah pemain. Kan kamu waktu itu usianya masih 20-an ya? Berarti emang saat itu kamu punya teman yang cukup berusia dan cukup Nah berpengalaman. justru teman aku itu mau ikut juga ke luar negeri tuh, gagal juga sama kayak aku. Nah aku ketemunya di situ. Oh justru ketemunya di LPK-nya itu. Di LPK. Berarti emang kalian tidak sangat mengenal satu sama lain ya Tidak sebenarnya. cuma Terus belajar bersama aja di sana. cuma saling kenal gitu. Terus berarti kita balik lagi waktu kamu mau di unboxing nih. Berarti kayak nggak ada sama sekali yang membuat kamu tuh kalau orang bilang tuh sampai basah gitu, nggak ada ya? Enggak. Berarti itu langsung nggak foreplay. foreplay. Berarti kayak cuma dicium-cium habis itu udah tuh langsung masuk. Iya, karena dia maksa gitu kan. Terus tuh saat itu. Tapi gara-gara itu terjadi lagi nggak tuh? Terjadi lagi. Tapi di saat itu atau kayak di lain hari? Itu lama masukinnya. Kita main sampai pagi. Karena kan aku berontak terus kan. Nggak cukup sekali kalau yang kayak gitu kan. Sakit banget gitu kan, sampai aku nangis, udah paksa. Terus dia ngebaik-baikin aku gitu. Udah ayo gitu. Oh jadi kayak Nggak masih. apa-apa, saya bakal tanggung jawab katanya gitu. Nah ya kalau semua cowok sih kayaknya semua yang di Keratok ini kalau ada sesuatu kayak gini pasti jawabannya ya saya bertanggung jawab gitu ya. Padahal mah nggak akan. Iya itu dia. Terus terjadi berarti di hari itu tuh bisa main sampai berkali-kali. Justru sampai pagi itu saya nggak tidur, saking takutnya ya. Dan dipaksa juga kan sampai. Oh takut karena maksudnya tidur dicolok, nggak tidur dicolok kan jadi sama aja ya. Justru saya nggak tidur kok waktu itu. Iya makanya. Tapi berarti kamu nggak ada mencoba untuk pergi atau kabur gitu, nggak ada? Mau kabur gimana ya, tengah malam nggak ada ojek, nggak ada apa gitu. Takut juga ya. Takut juga. Jadi ya udahlah ya gitu, pasrah gitu. Pasrah. Terus akhirnya terbangun sampai pagi Sampai main. pagi pulang. Tapi ada nggak sensasi yang akhirnya kamu kerasa kayak oh ya enak nih setelah kamu main dari malam sampai pagi itu? Ada sih, makanya ada rasa takut dia pergi gitu kan, karena Oh kan justru ada pertama rasa kali- takut. pertama kali sama dia kan, rasanya gimana sih kalau takut gitu. Takut aku hamil atau apa, kan kita nggak tahu, namanya umur 20 belum ngerti apa-apa kan, Iya betul. hamil atau apa udah dimasukin apa belum gitu. Terus aku pulang kan, dicariin lah sama papa aku, habis dari mana kamu nggak pulang kayak gitu kan. Enggak, abis main ke rumah temen. Sampai takut banget kan. Terus saya sampai rumah udah nge-WA dia, gimana nih kalau saya hamil, kata saya kan baru pertama kali. Tenang aja kayak gitu, saya bakal tanggung jawab, kata dia. Gitu terus ya alasannya. Iya. Terus 2 hari kemudian ketemu lagi, dijemput sama dia. Dijemput, kita main tuh ke pantai. Tapi beda temen ya. Ini mah temennya dia punya pacar. Jadi Oke. main ke pacarnya temennya dia. Kita main ke pantai, terus balik ke rumah itu pacarnya tuh. Kita ngobrol, terus udah kayak gitu. Pas malamnya aku pulang kan sama itu. Tadi konvoy sama temannya itu. Terpisah lah. Saya berdua tuh pulang, agak jauh sih rumah saya, di agak atas gunung. Nah, udah deket dari situ, ada sepi banget di jalanan. Saya pulang jam 11 malam. Dia belok ke kiri, itu kebun, tapi kayak pokoknya tinggi banget lah pokoknya. Kayak di hutan gitu ya? Iya, masuk lah. Ini kata saya mau kemana? Dia tuh masih penasaran. Kayak kemarin tuh belum puas. Jadi kayak
kayak keterpaksaan waktu pas di hotel kemarin. Mm-mm. Pengennya, kata aku, ini mau kemana? Jangan sampai ke tempat ini juga dong, atau saya cari tempat lain kayak gitu kan. Masa di kebun? Di Udah nggak kuat nih gitu kan. Aduh, iya. Sampai segitunya banget, sampai di kebun juga terlaksana gitu kan. Mungkin dia punya pemikiran yang kayaknya di kebun seru nih gitu. Aduh, Mungkin ya, namanya Ya, cowok kan mungkin. suka berfantasi. aneh Mm-mm. gitu. Di kebun lah. Terus saya masuk kan kayak ada ini pohon, kayak ada jalan gitu. Hmm. Gitu. Terus dibuka lah, sempat aku teriak, gitu kan, sakit kan. Terus udah selesai lah, terus udah pulang gitu kan. Saya pengen nangis gitu kan. Ini mau teriak sama siapa, nggak ada siapa-siapa, udah jam 11 malam kan, di jalan nggak ada siapa-siapa ya. Mm-mm. Apalagi di hutan kayak gitu kan. Ya ampun Kak, bener. Itu juga nggak foreplay tuh. Cuman dikit-dikit terus dia orangnya gitu, aneh. Tapi kamu belum basah itu kan? Ya, justru Langsung itu dimasukin basah. kan? Iya, Justru itu agak memaksa banget ya. memaksa banget. Tapi kamu tetap takutnya, justru kamu takut kehilangan tetap tuh. Tetap ngerasa takut kehilangan. Bukan yang kayak kamu kayaknya menjauh aja deh. Nggak bisa, soalnya kan udah main kayak gitu kan, pikirannya takut hamil lah gitu kan. Jadi kayak langsung terikat gitu ya kamunya ya. Tapi emang dia seroyal itu sama kamu? Royal kebutuhan aku, susu, terus bulanan gitu. Oh, jadi emang kamunya juga merasa dia membiayai kamu secara apa sih, finansial gitu lah ya. Iya. Terus itu hubungannya berjalan sampai berapa lama? Nggak lama sih, karena kan saya keburu kerja di Jakarta. Hmm. Nah, terus saya pulang kan, Mm-mm. nyampe rumah. Ini gimana? Saya tespek kan, Oh, kamu yang habis main di mobil itu? bukan di mobil, di hutan. Oh iya, maksudnya kan itu kan di hutan tapi di dalam mobil kan? Bukan di mobil, saya naik motor waktu itu. Oh, naik motor. Naik motor. Naik motor. Astaga, aku kira yang kayak ke hutan terus kayak main di mobil gitu. Aduh, enggak. Ini di motor berarti mainnya di hutannya. Iya. Oh. Ya ampun, nggak kepikiran sampai masuk hutan lah. Jujur, kalau itu sih jatuhnya pelit ya. Iya, pelit ya. Heeh. Ngapain sih, masih mending cari tempat, kata saya kayak gitu kan. Terus- daripada di hutan. Ini kan aku kan Untung nggak lagi pernah. posisi nggak hujan. Iya, maksudnya kan aku nggak pernah nih ya dengar cerita sebelumnya tuh main di hutan. Kalau main di hutan tuh gimana caranya? Maksudnya nge-set up si hutannya, maksudnya nge-set up tempat untuk mainnya tuh gimana caranya dia? Kebetulan kayak hutan itu kayak kebun itu kayak terawat gitu, rumputnya pendek-pendek tapi Kayak rumput bola gitu ya? Heeh. Rumputnya pendek-pendek tapi yang samping-sampingnya kayak buat jalan, Oke. tinggi tapi ada buat jalan gitu. Tapi Mm-mm. kita ngelangkain itu pendek gitu, rumputnya Mm-mm. kecil-kecil. Mm-mm, mm-mm. Jadi Terus nggak dialasin apa gitu? enggak, justru itu aneh banget kan. Terus posisinya apa? Posisinya ya kayak gitu, ya posisi biasa aja ya, nggak aneh-aneh, karena kan saya juga berontak kayak gitu juga kan. Ayo, coba. Posisi saat berarti apa tuh? Kamu di bawah atau di yang kamu Di bawah, aku di bawah. Kamu di bawah berarti dia di atas. Iya. Berarti kamu kayak didorong langsung dijatuhin gitu. Nah, iya itu. Agak nggak modal ya. Iya bener, nggak modal juga. Tapi di situ dia nikmatin nggak kalau menurut kamu? Waktu kamu lihat mukanya dia gitu. Ya kalau misalkan itu kalau udah dikeluarin sih, yang penting mungkin dikeluarin kali. Iya, soalnya kalau yang dikeluarin ya udah gitu kan. Bodoh amat mau gimana juga. Gitu. Iya.